Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-132. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiwas kita tidak menjawab, tetapi wajahnya tidak berubah. Ikat orang itu pada pohon cangkring itu. Seorang pengawalnya pun kemudian mendorong Kiwas kita ke arah sebatang pohon cangkring yang tumbuh di antara rumpun-rumpun bambu yang lebat. Tanpa menghiraukan duri yang ada di batang pohon cangkring itu, pengawal Kitumenggung itu pun mengikat Kiwas kita erat-erat. Kiwas kita menyeringai menahan pedih di tangannya karena sepucuk duri terasa menekan kulitnya. "Kau sudah merasa tidak senang karena tanganmu tersentuh duri," berkata pengawal itu. "Kau tentu akan menjadi semakin tidak senang jika dadamu yang tersentuh oleh ujung keris. Tusuklah dadaku dengan keris." "Tidak, bukankah kau tahu bahwa kami tidak akan membunuhmu sekarang? Mungkin besok, mungkin lusa, atau kau akan kami biarkan mati sendiri di sini meskipun harus menunggu sepekan." Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam, dipandanginya keadaan di sekelilingnya, rumpun bambu yang lebat, sehingga rasa-rasanya dunia menjadi demikian sempitnya. Kiwas kita tahu apa yang akan dilakukan oleh Kitumenggung Sarpabiwada untuk mendapatkan kepuasan hatinya. Kegagalan-kegagalan yang dialaminya bersama Haryo Wisoko, kecemburuan yang membakar jantung, serta kebenciannya kepada laki-laki yang telah menghamili istrinya di masa gadisnya, mendorongnya untuk melakukan apa saja yang dapat memuaskannya, bahkan di luar batas-batas peri kemanusiaan. "Berikan cambukku," berkata Kitumenggung kepada pengawalnya yang seorang. Pengawal itu kemudian menyerahkan sebuah cambuk dengan juntainya yang panjang kepada Kitumenggung Sarpabiwada. Terdengar Kitumenggung itu tertawa berkepanjangan. Katanya kepada Kiwas kita, "Ini baru permulaan dari sebuah permainan yang panjang." Kiwas kita tidak menjawab. Yang terdengar kemudian adalah ledakan cambuk yang menghentak. Kiwas kita mengatupkan giginya rapat-rapat. Ujung cambuk itu telah mengenai tubuhnya yang melekat pada sebatang pohon cangkring. Tetapi Kiwas kita tidak mengaduh. "Buka bajunya!" teriak Kitumenggung. "Bajunya itu agaknya melindungi kulitnya sehingga mengurangi rasa sakitnya." Pengawalnya pun segera mendekat, namun ia pun kemudian berpaling kepada Kitumenggung sambil bertanya, "Apakah aku harus mengurai talinya lebih dahulu?" "Pergunakan pisaumu, bukankah kau membawa pisau selain pedangmu?" "Untuk memutuskan tali-talinya." "Kau memang dungu, tidak untuk memutuskan talinya, tetapi untuk mengoyak bajunya." "Oh." Pengawal itu mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, maka baju Kiwas kita sudah dikoyaknya sehingga dadanya menjadi telanjang. "Bagus," desis Kitumenggung. "Sekarang ujung cambukku akan mengelupas kulitnya." Kiwas kita yang terikat pada pohon cangkring itu memandangnya dengan tajamnya. Tidak ada kesan ketakutan dan kengerian di wajahnya.
Sikap itu sangat tidak menyenangkan Ki Tumenggung. Ia ingin melihat Kiwas Kita itu ketakutan dan bahkan merengek minta ampun kepadanya. Tetapi laki-laki itu masih saja memandanginya dengan tanpa menunjukkan gejolak perasaannya sama sekali. Sekali lagi terdengar cambuk itu meledak. Di dada Kiwas Kita segera melekat goresan memanjang berwarna kemerah-merahan. Ternyata hentakan cambuk itu telah melukai dada Kiwas Kita. Darah pun mulai mengembun di sepanjang goresan yang panjang itu. "Sayang sekali," berkata pemimpin sekelompok pengikut Haryo Wisoko yang ingin terlibat ke dalam permainan itu. "Kenapa?" bertanya Ki Tumenggung. "Kita tidak menyediakan jeruk atau garam. Untuk apa? Permainan ini tentu akan lebih menarik. Orang ini sepantasnya memang dihukum picis." Ki Tumenggung tertawa. Katanya, "Kita masih mempunyai waktu yang panjang. Ya, besok permainan ini harus menjadi lebih baik." Ki Tumenggung tertawa. Orang itu dan para pengawal pun tertawa pula. Dalam pada itu di sepanjang lorong di padukuhan yang berkesan kumuh itu, seorang penjual jamu gandring berjalan semakin lamban dan bahkan berhenti. Namun masih terdengar suara tembangnya yang khusus itu. "Jamu gandring, jamune gandring." Namun beberapa saat kemudian, yang tinggal hanyalah sebuah pikulan yang diletakkan melekat dinding halaman yang rendah. Tidak ada yang tahu kemana penjualnya pergi. Dua orang anak berhenti mengamati pikulan yang ditinggalkan itu. Mereka mulai meraba wayang golek yang ada di pikulan itu. Namun mereka tidak berani mengambilnya. "Marilah," ajak seorang di antara mereka. "Jika ada yang hilang, kita akan dapat dituduh mengambilnya." "Bukankah kita tidak mengambil?" "Dituduh mengambilnya." "Biar saja, asal kita tidak benar-benar mengambil apa-apa. Tetapi sebaiknya kita pergi saja." Kedua orang anak itu pun kemudian pergi meninggalkan pikulan jamu gandring yang ditinggalkan oleh penjualnya. "Tentu ada uangnya," berkata salah seorang dari kedua orang anak itu. "Kalau uang itu hilang, karena itu lebih baik kita pergi." Dalam pada itu, telah terdengar lagi sebuah ledakan di rumpun bambu yang lebat itu. Tetapi ledakan cambuk itu suaranya bagaikan diredam oleh rumpun-rumpun bambu di sekitarnya. Bahkan ketika kemudian angin berhembus, yang terdengar hanyalah gemerasak daun bambu serta derit batang bambu yang saling bergesek karena digoyang angin. Meskipun tubuh Kiwas Kita kemudian tergores lagi oleh juntai cambuk yang panjang itu, namun Kiwas Kita masih tetap bertahan tanpa mengeluh sama sekali, meskipun harus mengatupkan giginya rapat-rapat. Sikap Kiwas Kita itu telah membuat Ki Tumenggung menjadi semakin marah. Kiwas Kita itu sama sekali tidak melakukan sebagaimana yang telah dibayangkan. Kiwas Kita tidak menjadi ketakutan, tidak pula merengek minta ampun dan bahkan menangis sambil meneriakkan janji-janji. Tetapi Kiwas Kita itu nampak tetap tenang, meskipun setiap lecutan membuatnya menyeringai menahan sakit. Dalam kemarahannya itulah, maka Ki Tumenggung berteriak, "Permainan ini tidak memberikan kepuasan kepadaku. Cari sarang semut nganggrang. Sebelum kita menyiramnya dengan air garam, biarlah tubuhnya dikerumuni semut nganggrang. Jika semut-semut itu mulai menggigit, maka kita tentu akan mendapatkan kesenangan lebih daripada permainan cambuk ini." "Jadi, sarang semut nganggrang di pohon jambu air itu harus aku ambil?" "Iya."
Dahi Kiwas Kita nampak berkerut. Jika pengawal Kitu Menggung itu benar-benar mengambil sarang semut ngangrang dan ditaburkan di tubuhnya dengan tangan terikat, maka ia benar-benar akan menderita. Apalagi jika semut itu nanti masuk ke dalam matanya, telinganya, atau hidungnya. Kiwas Kita menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan kecemasan sama sekali. Demikian salah seorang pengawal itu pergi untuk mengambil semut ngangrang merah dengan selembar kain. Maka Kitu Menggung itu pun berkata, "Jangan sesali nasibmu. Kau seorang jahanam yang pantas mendapat perlakuan seperti itu. Lakukanlah apa yang akan kau lakukan. Aku bukan pengecut yang licik. Ketika aku hilang dalam tugas memburu perampok di masa mudaku sebagai seorang prajurit, aku sudah mengalami penderitaan yang tak terkatakan. Karena itu, dalam umurku yang semakin tua ini, aku tidak akan gentar menghadapi penderitaan yang bagaimanapun juga." "Iblis kau!" geram Kitu Menggung. Sekali lagi cambuknya meledak mengenai leher Kiwas Kita. Kiwas Kita mengatupkan giginya rapat-rapat sambil berdesah tertahan. Namun di wajahnya sama sekali tidak mengesankan betapa sakitnya juntai cambuk yang mengenai lehernya itu. Sementara itu, seorang pengawal Kitu Menggung itu pun telah berlari-lari menuju ke sebuah pohon jambu air yang tumbuh tidak jauh dari rumah persembunyian Kitu Menggung Sarpabiwada. Dengan tangkasnya orang itu pun segera memanjat. Dengan sehelai kain, orang itu menyelubungi sebuah sarang semut ngangrang merah yang besar di antara daun jambu air yang kering. Kemudian kain itu ditelakupkannya dan diikatnya sehingga semut ngangrang di dalam sarangnya itu akan tetap berada di dalam selubung kain panjang itu. Dengan tergesa-gesa, pengawal itu pun segera meluncur turun sambil membawa sarang semut ngangrang di dalam selubung kain panjang itu. Seperti ketika ia pergi ke pohon jambu itu, maka ketika pengawal itu kembali ke kebun kosong di antara rumpun-rumpun bambu yang lebat itu, ia pun berlari-lari kecil pula. Beberapa kali pengawal itu mendengar cambuk Kitu Menggung meledak-ledak. Agaknya sambil menunggu semut ngangrang itu, Kitu Menggung masih juga mempergunakan cambuknya untuk memaksa Kiwas Kita mengakui kekalahannya. "Kau bawa sarang semut ngangrang itu?" bertanya Kitu Menggung ketika ia melihat pengawalnya telah kembali. "Iya Kitu Menggung." "Berikan kepadaku," berkata Kitu Menggung. "Tunggu Kitu Menggung," berkata pengawalnya. "Kita harus berhati-hati. Jika tidak, maka kita pun akan dikerumuni oleh ratusan dan bahkan ribuan semut ngangrang merah yang gigitannya sepanas api itu." "Maksudmu?" "Biarlah aku yang menaburkan semut ini pada tubuh orang yang sombong itu." "Kenapa harus kau? Aku sudah mengenal watak semut ngangrang sebaik-baiknya." "Baiklah, lakukanlah. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi dengan jahanam yang sombong itu." Namun sebelum pengawal itu sempat menaburkan semut ngangrang ke tubuh waskita itu, maka mereka dikejutkan oleh desir halus di belakang rumpun bambu yang lebat itu. Kitu Menggung dan para pengawal itu mendengar jelas langkah yang cepat di antara rumpun batang-batang bambu itu dari satu tempat ke tempat yang lain. "Kau dengar itu?" "Iya," sahut pemimpin pengawal sekelompok pengikut Haryo Wisoko itu. "Hati-hatilah, mungkin ada orang yang melihat atau mendengar keributan di tempat ini." "Bukankah tempat ini terpencil dan tidak ada orang lain yang pernah datang kemari?" berkata salah seorang pengawalnya. "Iya, tetapi mungkin ada orang yang tersesat atau yang lebih buruk lagi, ada pengkhianatan."
orang-orang yang ada di antara rumpun bambu itu menjadi tegang adalah mengejutkan bahwa justru Kiwaskita itu berkata, "Jika di lingkungan keprajuritan Pajang ada yang berkhianat, tentu di lingkunganmu ada pula pengkhianatan." "Diam!" bentak Kitumenggung Sarpabiwada. "Kau tidak berhak ikut berbicara." "Aku tidak peduli," sahut Kiwaskita. "Berhak atau tidak berhak, aku akan berbicara." Tiba-tiba saja cambuk Sarpabiwada meledak lagi. Segores lagi jejak lecutan itu menyilang di dadanya. Kiwaskita menyeringai menahan sakit. Tetapi sejenak kemudian, Kiwaskita itu pun tersenyum sambil berdesis, "Kalianlah yang akan menyesal." Kitumenggung menjadi tegang. Suara langkah kaki itu menjadi semakin jelas. Tidak hanya seorang, tetapi beberapa orang. Pengawal yang membawa sarang semut nganggrang di dalam ikatan kain panjangnya itu tidak sempat menaburkan ke tubuh Kiwaskita. Sejenak kemudian, mereka tidak hanya mendengar langkah kaki orang-orang yang bersembunyi di belakang rumpun bambu, tetapi beberapa orang kemudian telah berloncatan di sekitar tempat itu. "Kau bukan saja laki-laki jahanam, tetapi kau adalah anak iblis," geram Kitumenggung Sarpabiwada. Kiwaskita memandanginya dengan tajamnya. Katanya, "Aku merasa kasihan kepadamu. Jika saja kau mau mendengarkan peringatan istrimu, maka masih ada jalan bagimu untuk menghindari jebakanku." Persetan dengan perempuan itu." Kitumenggung itu membentak dengan suara yang bergetar oleh kemarahan yang bergetar di dadanya. "Menyerahlah," berkata seorang prajurit yang memimpin sekelompok prajurit yang mengepung tempat itu. "Kami adalah laki-laki seperti kalian," jawab Kitumenggung Sarpabiwada. "Kaulah yang harus malu kepada dirimu sendiri." "Kenapa?" "Kau penjilat. Sejak semula aku muak melihat caramu menjilat pemanahan itu." "Aku seorang temenggung pula seperti kau, Kitumenggung Sarpabiwada. Kau tentu tahu bahwa aku harus mengemban beberapa kewajiban. Jika aku setia kepada tugasku, apakah itu artinya bahwa aku telah menjadi penjilat? Kau dapat saja mengucapkan beberapa kata pembelaan, tetapi semua prajurit di Pajang tahu siapakah Kitumenggung Yudatama itu. Para prajurit yang kau bawa sekarang pun tahu siapa kau dan apa pula yang pernah kau lakukan." Kitumenggung Yudatama itu pun menyahut, "Sudahlah Kitumenggung Sarpabiwada, aku masih mau menyebutmu Kitumenggung, meskipun kau sudah bukan Tumenggung lagi, karena kau sudah tidak berada lagi dalam jajaran keprajuritan Pajang atau jabatan-jabatan lain yang diakui oleh Pajang. Menyerahlah, kau tidak mempunyai kesempatan lagi." Tetapi Kitumenggung Sarpabiwada itu tertawa. Katanya, "Jangan terlalu cepat merasa menang. Kedatangan kalian tentu diketahui oleh orang-orang. Siapapun kau dan prajurit-prajuritmu yang datang kemari, tetapi akan menjadi umpan ujung senjata-senjata kami. Kau tidak usah menakut-nakuti kami, menyerah atau tidak." "Iblis kau Tumenggung Yudatama, kau adalah orang yang tidak mempunyai sikap selain menjadi penjilat," geram pemimpin sekelompok pengikut Haryo Wisoko. "Kau memang seorang temenggung yang malang. Kau telah tersesat masuk ke dalam sarang serigala yang hanya dengan beberapa orang saja itu." "Baiklah," berkata Kitumenggung Yudatama. "Jika kalian tidak mau menyerah, maka kami harus memaksanya. Adalah di luar niat kami untuk membunuh seorang pun di antara kalian. Tetapi jika terjadi pertempuran, maka kemungkinan kematian itu selalu ada." Kitumenggung Sarpabiwada tidak menjawab,
tetapi ia pun segera bersiap untuk bertempur. Pengawal Kitumenggung Sarpabiwada menjadi ragu-ragu untuk menaburkan semut ngangrang yang sudah ada di dalam selubung kain panjang yang diikatnya itu. Jika tiba-tiba saja ia diserang, sebelum berhasil menaburkan semut itu pada tubuh Kiwaskita, maka semut itu akan dapat tertabur di tubuhnya sendiri. Karena itu, maka dilemparkannya saja semut ngangrang yang masih berada di dalam selubungnya yang terikat itu ke arah Kiwaskita. Jika saja ikatan itu menjadi longgar dengan sendirinya, maka semut-semut itu akan dapat merayap keluar. Tetapi ternyata tidak seekor pun semut ngangrang yang keluar dari selubung kain panjang itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Kitumenggung Yudatama pun telah menyerang Kitumenggung Sarpabiwada. Sementara itu beberapa orang prajuritnya telah melibatkan diri bertempur melawan kedua orang pengawal Kitumenggung Sarpabiwada dan pemimpin sekelompok pengikut Haryo Wisoko. Seorang di antara para prajurit itu berusaha untuk dapat mencapai Kiwaskita dan melepas ikatannya. Tetapi Kitumenggung Sarpabiwada dan kawan-kawannya bertempur dekat dengan tempat Kiwaskita terikat. Bahkan Kitumenggung itu pun kemudian berteriak, "Bunuh saja jahanam itu daripada kawan-kawannya sempat membebaskannya." Seorang pengawal Kitumenggung Sarpabiwada itu pun telah menarik pedangnya. Namun ketika ia siap untuk meloncat sambil menjulurkan pedangnya, seorang prajurit telah menyerangnya dengan tombak pendeknya. Hampir saja ujung tombak pendeknya menyentuh lambung pengawal itu. Namun dengan cepat pengawal itu sempat meloncat mengelak. Namun dengan demikian, lingkaran di sekitar Kiwaskita itu pun telah terbuka. Namun ketika prajurit itu meloncat untuk melepas tali Kiwaskita, maka prajurit itu menjadi heran. Ternyata tali Kiwaskita sudah terurai. "Kiwaskita!" desis prajurit itu. Kiwaskita tersenyum. Katanya, "Orang itu tidak pandai membuat simpul mati. Ternyata ikatannya longgar, sehingga aku sempat melepaskan tanganku dari ikatan talinya. Namun aku tetap saja berdiri, seakan-akan tubuhku masih terikat pada pohon cangkring itu." Prajurit itu masih saja termangu-mangu. Ia tidak melihat tali itu terlepas, tetapi menurut penglihatannya tali itu telah terputus. Ternyata ia sebenarnya tidak memerlukan pertolongan, berkata prajurit itu di dalam hatinya. Dalam pada itu maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Kiwaskita sendiri masih belum melibatkan diri dalam pertempuran itu. Ia mencoba untuk mengenali kemampuan Kitumenggung Sarpabiwada yang tentu sudah mengerahkan kemampuannya untuk dengan cepat mengakhiri perlawanan Kitumenggung Yudatama. Kiwaskita tersenyum, katanya di dalam hati, "Tentu Paksi akan dapat mengalahkannya jika mereka bertemu lagi di arena pertempuran." Namun Kiwaskita itu tertegun ketika ia mendengar derap sekelompok orang yang sedang berlari-lari menuju ke kebun kolong yang penuh dengan rumpun bambu itu. Kitumenggung Yudatama pun meloncat surut mengambil jarak. Ia pun mendengar derap sekelompok orang yang berlari-lari itu. Kitumenggung Sarpabiwada pun tertawa. Katanya, "Apakah kau masih ingin memaksa kami menyerah?" Kitumenggung Yudatama itu pun bertanya, "Siapakah mereka?" "Mereka adalah orang-orangku. Mereka tentu mengetahui bahwa kalian mencoba menjebakku. Orang-orangku yang bertugas mengawasi keadaan tentu melihat kedatangan kalian, sehingga mereka berdatangan untuk menangkap kalian. Dengan demikian, maka kalianlah yang harus menyerah, bukan kami." Tetapi Kitumenggung Yudatama itu pun menjawab, "Aku akan menirukan kata-katamu Kitumenggung Sarpabiwada, bahwa kami adalah laki-laki seperti kalian.
Jangan menyesal Kitumenggung. Kau akan terikat pula di pohon cangkring itu. Namun Ki Waskita yang telah terlepas dari ikatannya itu menyahut, orang-orangmu tidak pandai mengikat orang Kitumenggung. Ternyata ikatannya telah terlepas sendiri. Diam kau orang yang terkutuk. Kau dapat terlepas sekarang, tetapi kau tidak akan dapat pergi dari tempat ini. Tempat ini sudah dikepung oleh orang-orangku. Ki Waskita itu pun tertawa. Katanya, hehehe, tanpa ikatan aku dapat melawan. Kau dan para prajurit yang dibawa oleh penjilat ini tidak akan mampu mengimbangi orang-orangku. Betapapun tinggi ilmumu, jumlah orang-orangku terlalu banyak untuk kau lawan. Ki Waskita tidak sempat menjawab. Dari balik rumpun-rumpun bambu bermunculan para pengikut Haryo Wisoko dengan senjata yang teracu. Menyerahlah! Geram Kitumenggung Sarpabiwada. Kitumenggung Yudatama pun menyahut, tidak, bukan watak seorang prajurit untuk begitu saja menyerah, kecuali jika nyawaku sudah tidak melekat di tubuhku lagi. Kau terlalu sombong Kitumenggung, bersiaplah. Kitumenggung Yudatama itu tidak menjawab, tetapi ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, pemimpin sekelompok pengikut Haryo Wisoko itu pun memberi isyarat. Sebuah suitan yang nyaring terdengar menyusup di antara batang-batang bambu yang memenuhi kebun yang kosong itu. Suitan itu merupakan perintah bahwa para pengikut Haryo Wisoko itu untuk segera bergerak. Sementara itu terdengar Kitumenggung berteriak, tangkap mereka hidup-hidup. Aku masih mempunyai urusan dengan mereka. Para pengikut Haryo Wisoko itu pun segera menyerang Kitumenggung Yudatama dan beberapa orang prajuritnya serta Ki Waskita yang sudah terlepas dari ikatannya. Ketika dua orang lawan menyerang bersama-sama, maka Ki Waskita pun dengan cepat mengelak. Namun tidak diketahui apa yang telah dilakukan. Seorang di antara kedua orang prajurit itu telah terlempar membentur serumpun bambu ampel. Terdengar orang itu mengadu. Ketika ia mencoba untuk bangkit, rasa-rasanya tulang punggungnya telah patah. Karena itu, demikian orang itu berdiri, maka ia pun telah terjatuh lagi. Namun pedang orang itu tiba-tiba saja sudah berada di tangan Ki Waskita. Demikianlah, maka pertempuran segera menjadi semakin sengit. Beberapa orang prajurit segera terdesak. Mereka tidak mampu menahan tekanan para pengikut Haryo Wisoko yang jumlahnya semakin lama menjadi semakin banyak. Mereka mengalir memasuki kebun yang kosong itu seperti air yang mengalir ke dalam kolam yang belum berisi. Namun Ki Waskita sendiri sulit untuk didekati. Berapapun orang yang mengerumuninya, setiap kali seorang di antara mereka terlempar keluar dari arena pertempuran. Sementara itu, Kitumenggung Sarpabiwada pun masih saja bertempur melawan Kitumenggung Yudatama. Namun bagaimanapun juga Kitumenggung Sarpabiwada mengerahkan kemampuannya. Namun ia tidak segera mampu menguasai lawannya. Karena itu, maka Kitumenggung Sarpabiwada itu pun segera memberi isyarat kepada seorang pengikutnya untuk ikut bertempur bersamanya. Ternyata tidak hanya seorang yang datang membantunya. Dua orang pengikut Haryo Wisoko dengan serta-merta telah berdiri di sebelahnya. Kita tangkap orang ini hidup-hidup, berkata Kitumenggung Sarpabiwada. Kitumenggung Yudatama meloncat surut. Ia sempat melihat keadaan medan yang kalut. Para prajuritnya sudah terdesak dan bahkan mereka berusaha mempertahankan diri sambil berlari-larian di antara rumpun bambu. Tetapi karena lawan terlalu banyak, maka kadang-kadang mereka tidak menemukan jalan lagi.
Dalam keadaan yang demikian, maka Ki Tumenggung Yudatama yang harus menghadapi 3 orang sekaligus itu meloncat mengambil jarak dari lawan-lawannya. "Jangan lari!" teriak Ki Tumenggung Sarpabiwada. "Kau tidak akan dapat melepaskan diri dari kepungan ini." Ki Tumenggung Yudatama tidak menjawab, tetapi diambilnya dari kantong baju sebuah sendaren. Jantung Ki Tumenggung Sarpabiwada berdesir. Sebagai seorang prajurit, ia pun segera tahu arti dari sendaren itu. Sebenarnya lah bahwa Ki Tumenggung Yudatama itu telah meniup sendaren. Suaranya bergaung memenuhi udara di atas kebun yang kosong, yang penuh dengan rumpun bambu itu. Tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar juga suara sendaren, dan bahkan lebih jauh lagi, lamat-lamat terdengar pula suara sendaren bergaul. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.